Shalom. 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 Selamat malam, teman-teman pemuda semua. Selamat malam, Bunda. Malam. Malam. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, baik. Biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini,
Mari Tuhan dinyalakan, baik. mari dinyalakan kameranya supaya ibadah kita bisa dimulai pada malam hari ini. Sobat remaja dan pemuda yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena perjumpaan ini. Datang kepadanya dengan lagu-lagu pujian, dan pujilah Dia dengan kidung segala zaman. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah yang mengukir sejarah dengan jari tangannya. Dialah pembela kita, penopang yang sungguh, pendamping terjamin. Sebab itu, mari kita puji dan muliakan Tuhan dengan menyanyi Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang terkasih, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang telah Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun tidak dapat bertemu secara langsung, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami masih boleh bersama-sama di dalam ibadah pemuda. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sertai dan berkati Tuhan, dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa,
Ini doa kami yang kurang sempurna kami alaskan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita memasuki pujian berbalasan. Rekan pemuda dan remaja mengucapkan secara berbalasan dari Mazmur 111. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan semuanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita menyanyi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihat
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saatnya kita mendengarkan suara firman. Suara firman akan kita simak sebagai dasar dan pegangan hidup di masa muda. Mendidik kita menjadi anak muda yang setia dan patuh, serta tidak menyimpang dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana bunyi Amsal pasal yang ke-22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Belum kita menyimak suara firman, mari kita angkat permohonan melalui pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
doa, saatnya kita menerima firman, doa pelayanan firman. Saya meminta Ibu Pendeta untuk mewakili kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau sore menjelang malam ini kami boleh bersekutu remaja dan pemuda Mesias. Kami terus memuliakan Tuhan dan kami rindu, kami mendengar suara Tuhan, sapaan firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja berkarya penuh dalam hati, dalam pikiran dan hidup kami semua, agar sebentar kami membaca Alkitab dan memahaminya. Hanya ada Tuhan yang menolong kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, persekutuan remaja, anak-anak pemuda yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dan Mazmur 119 ayat 105. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang pertama dan yang kedua dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita semua menjadi orang yang berbahagia kalau kita tidak hanya baca dan renungkan bagian firman, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, mari kita memahami bagian firman ini dari apa yang sudah kita baca dan dengar melalui pemazmur, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dan Mazmur 119 ayat 105 ini. Donald Whitney, dia seorang yang selalu mengamati bahwa banyak orang atau katakanlah banyak jiwa yang meranah katanya adalah mereka yang membaca Alkitab. Mengapa? Karena mereka hanya baca saja dan tidak
merenungkannya, tidak menghayatinya di dalam hidup mereka. Ia menulis kalau kita tidak hati-hati katanya, maka perkataan dalam Alkitab hanya jadi aliran atau kumpulan kata-kata yang lewat dalam pikiran kita. Setelah itu, kata-kata itu lewat dan kita sudah memperhatikan hal-hal yang lain. Karena ada begitu banyak hal yang harus diolah dalam pikiran kita. Jika kita tidak menyerapnya, kebenaran firman itu, maka tidak akan sama sekali mempengaruhi hidup kita. Yang disebut oleh pemazmur, berbahagialah bukan orang yang sekedar membaca firman Tuhan, tetapi yang merenungkannya, kebenaran firman itu di siang dan malam. Nah, merenungkan, menyerapnya, masuk dalam sistem berpikir kita, pikiran itu dipengaruhi dengan firman Tuhan. Ini yang membuat orang tidak suka berdekatan dengan dosa. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama. Pemazmur di sini mau menggambarkan orang yang benar, yaitu mereka yang berbahagia karena tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 di situ, kita perhatikan 3 kata kerja ya di situ, yaitu berjalan, berdiri, dan duduk. Ini membentuk sebuah kebiasaan, yaitu hidup dalam dosa. Godaan dosa kita tahu semua pertama di Taman Eden. Kelihatannya memang sepele. Awalnya hanya diajak bicara ular, kemudian diiming-iming. Jadi seperti Tuhan yang tahu membedakan apa yang baik dan buruk. Nah, lalu Hawa lihat buah itu sedap untuk dimakan. Akhirnya dimakan bersama-sama Adam. Persekutuan pemuda dan anak-anak remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga digoda oleh iblis dengan pola yang sama. Yesus yang sedang berpuasa di padang gurun digoda untuk ubah batu jadi roti. Terus digoda, dikatakan jatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan juga ditawari untuk memiliki kerajaan dunia. Asalkan sujud menyembah iblis. Nah, persekutuan pemuda, anak-anak yang dikasihi dan saudara-saudara, yang menarik, yang boleh kita ingat dalam peristiwa itu adalah Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Sampai Yesus berkata,
Enyalah engkau iblis. Di sore, di malam hari ini, sampai di sini kita mau menghayati dan merenungkan bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak muda. Apakah kita ada di sekeliling kehidupan yang selalu digoda? Ada banyak cara iblis yang menggoda kehidupan kita, apalagi kita di masa muda seperti ini. Tetapi, saudara, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 9, di sana indah sekali dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Allah. Nah, hal yang lain yang boleh kita lihat, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan selalu hidup dalam persekutuan dengan firman. Di ayat 2, di sana dikatakan kesukaan, ya, kesukaannya di situ artinya kesenangannya, kerinduannya, keinginannya. Pemazmur di sini mau menunjukkan dibandingkan dengan tawaran dosa pada ayat pertama, maka orang benar itu harusnya lebih senang dan selalu ingin akan firman Tuhan. Sehingga nampak ketika ia merenungkan firman itu siang dan malam, kita belajar malam ini bahwa siang dan malam bukan hanya menunjuk soal waktu, tetapi soal seluruh hidup kita dipakai dalam perenungan akan firman. Nah, orang benar selalu bisa menghubungkan perjalanan hidupnya dalam perjalanan imannya, bahwa di balik apa saja dalam kehidupan, apa saja peristiwa yang dialami dalam kehidupan, tantangan, pergumulan apapun yang kita temui dalam kehidupan kita, yang kita jalani dalam hidup kita, peristiwa apapun itu, pasti ada nilai rohani dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita boleh perhatikan. Berikutnya yang ketiga, orang benar yang berjalan bersama Tuhan itu akan menjadikan firman sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidupnya. Itu pembacaan kita yang kedua tadi, Mazmur 119 ayat 105. Nah, tidak mengherankan jikalau keadaan mereka dikatakan oleh firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Pertanyaan lagi untuk kita semua di malam ini, bagaimana dengan kita? Ada seorang penulis, John Stott, ia menulis melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan, mencintai Tuhan,
berarti memperhatikan firman. Karena itu malam hari ini kita diajak semua teruslah membaca firman melalui waktu teduh kita dan melakukannya dengan rasa cinta yang besar terhadap Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, yang lebih dulu mencintai kita semua anak-anaknya. Maka firman itu akan terus menerangi jalan hidup kita. Hari ini dan sampai seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Tuhan telah memberkati usaha dan kerja dari orang tua kita, keluarga kita, serta pribadi lepas pribadi. Dengan dasar ini, marilah kita masing-masing memberi persembahan. Sementara kita menyanyi dari pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, saudara dan anak-anak remaja, mari kita bersatu di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat dan sekaligus dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa penyayang, Bapa yang sudah berfirman di sore hari ini dalam hidup kami selaku anak-anak-Mu. Bapa yang mengajar kami untuk merenungkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, agar supaya kehidupan kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
Firman-Mu itu pelita dalam perjalanan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami sehingga kebenaran firman ini sungguh-sungguh kami terima, kami mengerti, dan kami dapat menjalaninya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah memberkati saudara-saudara di PLK Pemuda, baik itu pengurus maupun anggota, dan juga anak-anak kami, anak-anak remaja. Tuhan yang memelihara hidup mereka, Tuhan yang memberkati setiap karya pekerjaan, dan Tuhan yang menolong sehingga dalam setiap pekerjaan dibuat selalu berhasil seperti janji firman-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, sobat anak-anakku memberkati kehidupan anak-anak remaja dalam pertumbuhan iman mereka. Mereka belajar terus mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi. Sehingga kehidupan anak-anak selalu ada di dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadikan PLK anak dan PLK pemuda ini menjadi satu persekutuan yang indah yang terus dibangun bersama dengan Tuhan. Karena mereka adalah penerus-penerus gereja. Mereka terus menjadi alat di tangan Tuhan. Dan mereka di dalam berkat-Mu. Sehingga hidup mereka hari lepas hari terus mencintai Tuhan lewat kehidupan yang merenungkan firman siang dan malam. Dengan merenungkan firman siang dan malam, maka mereka dimungkinkan dan mampu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sebagai sobat orang percaya, sobat anak-anak-Mu, di tengah apapun yang menjadi harap mereka. Di bangku pendidikan, mari Tuhan tolong. Sehingga mereka boleh meraih dan bertanggung jawab dalam tugas mereka, lebih rajin belajar, karena mereka anak-anak yang mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah panggilan hidup sebagai anak-anak remaja di bangku pendidikan. Tuhan menolong orang tua, sehingga hidup mereka ada senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan beri juga kehidupan yang penuh dengan sukacita, karena kehidupan yang berbahagia itu adalah kehidupan yang dijalani dengan Tuhan dan yang dituntun oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang selalu diingat, diresapi, dan mau dijalankan bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu Roh Tuhan menolong anak-anak-Mu, bahkan kami semua, untuk kami mampu menjalani hidup kami, karena Tuhan senantiasa ada menyertai. Berkati pengurus PLK, juga remaja. Hidup mereka dalam perkenaan Tuhan, mereka selalu memberi diri dan hidup mereka untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mereka diberkati dan menjadi berkat. Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun persekutuan indah selalu. Di tengah-tengah persekutuan melalui pemuda dan juga membina adik-adik remaja bahkan sekolah minggu. Berkati orang tua masing-masing. Dalam pekerjaan mereka Tuhan tolong. Sehingga hidup mereka senantiasa ada di dalam berkat-Mu. Kami teringat akan teman-teman yang tidak sempat join untuk ibadah di malam ini.
karena keadaan mereka yang sakit, Saudara Lius yang ada masih di puskesmas. Tuhan jamah mereka, jamah anak kekasih ini dengan kuasa dan bilur Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua sarana pemulihan, makan minum obat yang dipakai, diterima. Sehingga kami memohon belas kasihan Tuhan, Lius boleh sembuh. Kami berdoa untuk pemulihan anak kekasih Derix dan juga Michael pasca operasi. Kasih sayang Tuhan melingkupi kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati operasi berhasil, pemulihannya Tuhan pun berkati sehingga pulih sungguh-sungguh dan mereka kembali di tengah-tengah kehidupan dalam proses belajar dan juga dalam pekerjaan. Nama Tuhan dipuji. Berkati orang tua, berkati juga orang di sekelilingnya. Kasihani mereka semua sehingga dalam pergumulan apapun mereka mengingat tentang Tuhan yang besar yang menolong mereka dengan kasih-Mu dan berkat-Mu. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang merindukan sebuah pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan melalui kehidupan mereka yang terus berupaya mempersiapkan diri mereka secara baik memasuki dunia pekerjaan. Tuhan menolong sehingga mereka beroleh pekerjaan yang baik. Berdoa pula bagi mereka, anak-anak pemuda yang tidak sempat bersama dan mereka yang mungkin begitu banyak hal yang terjadi di tengah kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan kasihani mereka sehingga mereka merindukan Tuhan lewat persekutuan remaja dan pemuda. Tuhan pimpin mereka, Tuhan sentuh dengan kuasa-Mu dan kasih sayang Tuhan. Membukakan pikiran mereka dan hati mereka yang terus berserah, mengerti bahwa hidup ini adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan karena Tuhan yang mengasihi mereka. Sehingga lebih banyak lagi dari hari ini untuk bersekutu, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan, baik liturgos maupun hamba-Mu dan semua kami yang boleh melayani di malam hari ini. Biarlah kami terus terproses untuk memberi hidup kami, untuk melayani Tuhan dengan setia. Apapun keadaan kami belajar terus ya Tuhan, untuk memberi diri kami dan hidup kami seutuhnya menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan di pundak kami masing-masing. Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan Tuhan juga memberkati apa yang boleh kami beri di sore hari ini melalui persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini sehingga sungguh-sungguh dipergunakan dengan bijak dalam hikmat-Mu untuk membangun pekerjaan Tuhan dalam pelayanan yang menjangkau orang banyak melalui jemaat Mesias dan dipersembahkan semua menjadi kepujian bagi Tuhan. Semua kekasih-kekasih kami yang lain, anak-anak kami
Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa di sorga. Tuhan yang maha mendengar doa adalah Tuhan pengabul doa kami. Kami bawa semuanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami segala kesalahan kami. Seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang kita ikuti dan maknai saat ini akan disudahi, tetapi manfaatnya akan kita bawa ke tengah keluarga dan akan menjadi kesaksian yang menumbuhkan iman. Kemudian akan mendatangkan berkat bagi diri kita, orang tua kita, tetangga, gereja, dan bangsa. Untuk itu mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Jemaat 64, Bila Kulihat Gemerlapan. Gemerlapan dan bunyiku
besar, Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku. Baik saudara-saudara, pemuda dan anak-anak kekasih, anak-anak remaja, mari kita semua mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan dan kita bersukacita selalu untuk menerima setiap berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Warta pada hari ini, terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Nyonya Teli Tindake Mahkahinda, SMTH, yang sudah membawa firman buat kita. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menuntun kita untuk kita semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman remaja dan pemuda yang selalu setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Pelayan ibadah Sabtu 12 Maret 2022. Liturgosnya Adik Lisa Simanjuntak. Pelayan firman oleh Kak Desi Peters. Dan picture slide oleh Kak Nita Peters. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari saya mengundang teman-teman semua untuk kita berfoto bersama. Karena pada malam hari ini temanya kan tentang mencintai firman Tuhan. Jadi ayo disiapkan Alkitabnya, jadi kita foto sambil pegang Alkitab.